do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategic family therapy. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama itu Alif Azhari Dama Putra, yang kedua Alia Firanisa, yang ketiga Desiwati Nababan, yang keempat Nia Amalia Rostarita, yang kelima Reski Maria. Baiklah, kita akan menuju pembahasannya. Pertama yaitu pengertian tentang terapi strategi keluarga. Kata keluarga adalah satu kesatuan yang diikat dalam pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan terapi adalah pemberian perlakuan atau pengobatan yang dimana bertujuan untuk menyembuhkan kesehatan patologi. Terapi keluarga yang dilakukan dengan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi atau mengatasi masalah keluarga. Hal ini jika menurut teori psikopatologi dikatakan bahwa lingkungan keluarga atau interaksi orang tua dan anak adalah penyebab munculnya perilaku maladaptif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu pendekatan strategi family therapy menurut Hervis dan Squart tahun 2003 yang mengatakan bahwa adanya konstruk atau struktur dari pola interaksi dengan prinsip. Yang pertama yaitu sistem keluarga, yaitu antar anggota saling berketergantungan. Yang kedua yaitu kebiasaan keluarga yang mempengaruhi perilaku setiap anggota keluarga, karena kebiasaan ini akan menjadi sebuah perilaku yang dilakukan berulang dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu merencanakan suatu masalah dan ditargetkan. Biasanya strategi family terapi, maka hal atau masalah yang ditargetkan akan berubah. Tujuan strategi family terapi yaitu yang pertama menurut Munichen, tujuan keluarga adalah mengubah struktur keluarga dengan cara menyusun kembali kesatuan dan menyembuhkan atau memulihkan perpecahan keluarga. Yang kedua, menurut Glick dan Kessler, terapi keluarga bertujuan memfasilitasi komunikasi, pikiran, dan perasaan antar anggota keluarga, mengganti stimulus gangguan, memperbaiki peran kondisi, saling memberi pelayanan sebagai model perbuatan. Jadi, tujuan terapi keluarga adalah memberikan bantuan dalam mengubah struktur keluarga dengan cara menyusun kembali kerukunan dan kesatuan, memfasilitasi komunikasi, pikiran, dan perasaan antar anggota keluarga, sehingga perpecahan keluarga dapat diselesaikan. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur family therapy dan teknik family therapy. Family therapy memiliki beberapa unsur prinsip dalam sebuah teori sistemnya. Yang pertama itu kausalitas sirkular, ekologi, dan subjektivitas. Yang pertama yaitu kausalitas sirkular, yang artinya anggota keluarga bukanlah penyebab masalah keluarga, melainkan mereka saling bergantungan satu dengan yang lainnya berdasarkan tingkat umur mereka di dalam sebuah keluarga. Yang kedua yaitu ekologi. Ekologi adalah sebuah sistem yang dimengerti oleh pola integrasi dan tidak bagian dari sebuah komponen. Yang terakhir yaitu subjektivitas. Subjektivitas adalah tidak ada pandangan objektivitas terhadap masalah, tetapi setiap anggota keluarga memperhatikan masalah dengan prinsip mereka atau persepsi mereka masing-masing di dalam sebuah masalah keluarga. Dan yang terakhir, family therapy juga memiliki beberapa teknik yaitu pemerangan, homework, family scalping, dan genograms. Pemerangan. Cara pemerangan ini yaitu
dengan pemberian pemerangan tindakan yang dilakukan ketika muncul sebuah masalah. Yang kedua, teknik homework. Caranya yaitu mengumpulkan semua anggota keluarga untuk mengadakan diskusi kecil agar masalah dalam keluarga dapat diselesaikan. Yang ketiga yaitu teknik family sculpting, yaitu caranya dengan melakukan nonverbal dengan menyatukan semua anggota keluarganya untuk mendekatkan diri satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu teknik genograms. Caranya itu mengumpulkan dan mengorganisasi informasi tentang sebuah keluarga, misalnya struktur generasi dalam sebuah keluarga. Baiklah, nama saya Desiwati Nababan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang kami bahas dalam kelompok kami ini, di mana saya akan membahas tentang peran konselor dalam strategic family therapy, di mana dalam terapi ini peran konselor itu sangat penting. Haley mengatakan di tahun 1973 bahwa tanggung jawab seorang konselor itu penting dalam merencanakan strategi untuk memecahkan masalah ketika keluarga itu memang harus menghadapi yang namanya terapi. Haley juga percaya bahwa tanggung jawab seorang konselor dalam terapis itu penting, dan konselor akan memulainya melalui perubahan-perubahan keluarga yang bermasalah tersebut. Biasanya terapi ini dilakukan oleh konselor yang sudah ahli ataupun memang betul-betul seorang terapis. Selain itu juga peran konselor dalam strategi family ini sangat penting gitu, dimana ada beberapa juga peran dari seorang konselor itu. Yang pertama itu ada berperan sebagai facility, dimana yaitu perannya itu membantu konseli untuk melihat dirinya sendiri, menyadari dan memperhatikan tingkahnya sendiri apa yang bermasalah gitu. Lalu yang kedua melakukan treatment, dimana konselor ini melakukan setting peran interaksi terhadap konseli, masing-masing konseli dari setiap anggota keluarga yang terlibat dalam proses terapi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu menghilangkan pembelaan diri dari keluarga, dimana ketika terjadi konseling tentu ada perasaan untuk membenarkan diri. Nah, ketika terjadi konseling ini, konselor harus mampu menghilangkan pembelaan diri dan betul-betul mengajak konselor itu untuk lebih terbuka. Lalu selanjutnya yaitu menerapkan pada konselor itu untuk lebih dewasa, untuk lebih bertanggung jawab dan lebih paham akan self control. Di sini seorang konselor membantu konselinya untuk lebih dewasa, untuk berpikir matang dan lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam keluarganya. Namun begitu juga yang kelima yaitu konselor dinyatakan sebagai penengah ataupun sebagai pendiscussion dalam masalah keluarga. Konselor inilah yang menginterpretasikan perbedaan persepsi antar persepsi dari masing-masing anggota keluarga, di mana seperti jembatan, konselor ini sebagai penyambung arti dari percakapan dalam keluarga tersebut. Lalu selanjutnya juga konselor ini akan membantu menghilangkan penilaian-penilaian dari setiap respon-respon anggota keluarga dan mengajak anggota keluarga itu lebih sepemikiran. Nah, ketika terjadi perdebatan ataupun perbedaan persepsi, nah di situ seorang konselor sebagai penengah itu dia mengajarkan konselinya untuk tetap sadar dan percaya kepada tidak terlalu mencondongkan egonya masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu konselor itu tidak berkepribadian stereotip, di mana konselor ini tidak boleh sepihak gitu dalam memandang baik itu urutan kelahiran, status orang tua ataupun sebagai anak ataupun yang lainnya gitu. Lalu selanjutnya konselor itu berperan penting dalam melakukan pendekatan seperti hubungan seorang konselor dengan
konselingnya begitu, baik mereka menjalin bimbingan ataupun coach ataupun posisinya sebagai model atau mungkin konsultan. Lalu selanjutnya yaitu konselor juga harus profesional, di mana seorang konselor ini berperan penting untuk mengantisipasi perilaku yang akan timbul ketika terjadinya konseling. Biasanya yang terjadi ini seperti emosional ataupun kepribadian anggota keluarga masing-masing akan muncul secara tiba-tiba. Jadi konselor ini harus mampu mengatasi ataupun mengendalikan emosi dari setiap konseli. Lalu selanjutnya yaitu konselor juga harus mampu mengembangkan komunikasi, di mana ketika terjadi konseling ada perdebatan di antar keluarga atau mungkin ada miskomunikasi dari keluarga, maka seorang konselor harus mampu mengembangkan komunikasi sehingga ketika terjadi konseli tidak terjadi vakum ataupun terlihat diam ketika terjadi konseli begitu. Karena mungkin dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat ketika konseli dapat menimbulkan emosi-emosi yang mungkin mengakibatkan komunikasi itu tertutup gitu. Lalu selanjutnya yaitu peran penting dari konselor adalah membantu antar keluarga untuk saling menghargai potensi anggota keluarga lainnya, di mana konselor juga mengajarkan setiap konseli bahwa menghargai dalam menyampaikan pendapat, dalam menyelesaikan masalah itu penting. Selanjutnya juga konselor berperan penting untuk menghambat munculnya emosi-emosi ataupun kecemasan-kecemasan, di mana setiap anggota keluarga itu tentunya mengeluarkan emosi sendiri, kecemasan tersendiri ataupun reaksi tersendiri. Nah, konselor harus mampu mengatasi hal ini dan menghilangkan hambatan-hambatan. Ketika konseli harus menangis, ya konselor harus membantu ia tetap menangis dengan sewajarnya ketika terjadi konseling. Lalu selanjutnya itu konselor harus mudah memahami sehingga penyelesaian masalah itu cepat gitu. Dimana peran konselor ini harus tanggap atas apa yang telah disampaikan masing-masing anggota keluarga dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan tugas konselor ini mengarahkan pembicaraan ataupun proses konsel ini ke tahap-tahap yang lebih baik sehingga konselor mampu memberikan solusi ataupun mampu menyelesaikan masalah keluarga ketika terjadi terapi. Nah, itu saja peran dari seorang konselor ketika melakukan terapi. Mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tahapan terapi keluarga. Menurut teori Satir, yang mengikuti terapi haruslah seluruh anggota keluarga. Maka seorang konseli yang telah teridentifikasi sebagai pasien harus mengajak anggota keluarganya untuk bertemu dengan konselor. Tahapan yang pertama yaitu mengembangkan raport. Konselor membangun hubungan konseling dengan akrab, jujur, saling percaya sehingga membuat konseling menjadi terbuka. Yang kedua, mengembangkan apresiasi emosional. Dengan ini, konselor membangun perasaan untuk dihargai oleh konseli agar konseli bisa bergantung pada konselor agar menemukan masalah dan mampu memberikan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, mengembangkan alternatif perilaku, yaitu masing-masing anggota keluarga sepakat untuk melakukan perubahan perilaku yang mendukung penyelesaian masalah. Keempat, pembinaan hubungan konseling, yaitu dengan penerimaan, pengintegrasian, dan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, memperlancar tindakan positif, yaitu konseli dituntut untuk melakukan petunjuk konselor sesuai kesepakatan bersama dengan anggota keluarga konseli. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi atas perilaku anggota keluarga setelah melakukan konseling. Contoh kasus, seorang anak yang berlatar belakang buruk dari keluarganya, beliau telah melakukan tindakan yang tidak sewajarnya sebagai seorang remaja.
Remaja ini didapati di sebuah sel tahanan karena telah diketahui bahwa beliau telah mengkonsumsi narkoba. Dalam proses penanganan, remaja tersebut hanya berdiam-diam saja, namun setelah diinterogasi ternyata anak remaja tersebut kurang perhatian dan miskomunikasi dengan anggota keluarganya. Oleh sebab itu, pihak sel tahanan hendak membantu keluarga remaja tersebut dengan menyarankan agar orang tuanya untuk berkonsultasi kepada seorang konselor. Orang tua dan seluruh anggota keluarganya pun menemui konselor dan mengikuti arahan dari konselor tersebut. Dengan strategi family terapi yang diterapkan konselor tersebut, maka keluarga tersebut mulai pulih dan masing-masing anggota keluarganya pun sudah tampak harmonis bersama anak remaja yang telah mengkonsumsi narkoba tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.